5 ciri-ciri orang yang mudah tersinggung. Apa sajakah itu? Temukan semua di video ini dan tonton sampai akhir. Hai semua, selamat datang di channel Langkah Positif. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu ciri-ciri orang yang mudah tersinggung menurut psikologi. Setiap dari kita tentu pernah merasa tersinggung, namun ada beberapa orang yang lebih sering merasakannya dan mungkin tidak menyadari penyebabnya. Mengenali ciri-ciri ini dapat membantu kita memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan melihat 5 ciri-ciri umum yang sering ditemukan pada orang yang mudah tersinggung. Sensitif terhadap kritik adalah kondisi di mana seseorang merespons umpan balik, baik itu positif maupun negatif, dengan perasaan tersinggung atau terluka. Orang yang mengalami ini cenderung melihat kritik sebagai serangan pribadi, meskipun maksud dari pemberi kritik adalah konstruktif dan bertujuan untuk membantu. Hal ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor psikologis dan emosional yang mendasarinya. Sensitivitas terhadap kritik seringkali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu yang sangat sensitif mungkin merasa bahwa menerima kritik sama dengan mengakui kelemahan atau kegagalan mereka. Oleh karena itu, mereka akan merasa perlu melindungi diri dengan menolak atau menentang kritik tersebut, sehingga menghindari perasaan rendah diri atau rasa tidak cukup baik. Pengalaman masa lalu dapat memainkan peran besar dalam membentuk respon seseorang terhadap kritik. Seseorang yang sering dikritik secara negatif atau tidak adil di masa kecil mungkin mengembangkan sensitivitas yang tinggi terhadap kritik. Pengalaman-pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam dan membuat individu lebih waspada terhadap umpan balik di kemudian hari. Dalam lingkungan profesional, sensitivitas terhadap kritik bisa menjadi penghalang besar. Orang yang sensitif terhadap kritik mungkin merasa sulit untuk menerima umpan balik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Mereka mungkin menganggap penilaian kinerja sebagai ancaman yang dapat menghalangi kemajuan mereka dalam karier dan mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja sama dengan kolega. Sensitivitas terhadap kritik juga dapat mempengaruhi hubungan pribadi. Individu yang mudah tersinggung oleh kritik mungkin mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan pasangan, teman, atau anggota keluarga. Mereka mungkin merespon dengan defensif atau menarik diri, yang dapat menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman dalam hubungan tersebut. Beberapa tanda bahwa seseorang sensitif terhadap kritik meliputi rasa cemas atau takut menerima umpan balik, menghindari situasi di mana mereka mungkin dikritik, dan merasa sangat terluka atau marah setelah menerima kritik. Mereka juga mungkin cenderung memutarbalikkan umpan balik menjadi sesuatu yang lebih negatif daripada yang dimaksudkan. Untuk mengatasi sensitivitas terhadap kritik, penting bagi individu untuk mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri yang kuat. Ini dapat dicapai melalui refleksi diri, konseling, atau terapi. Mempelajari cara menerima kritik secara konstruktif dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang juga merupakan langkah penting. Dukungan sosial dari teman, keluarga, dan rekan kerja sangat penting dalam membantu seseorang mengatasi sensitivitas terhadap kritik. Dukungan positif dapat membantu individu merasa lebih aman dan percaya diri dalam menerima umpan balik.
membangun jaringan dukungan yang memahami dan menghargai perasaan, mereka dapat membuat proses menerima kritik menjadi lebih mudah dan produktif. Dengan memahami lebih dalam mengenai sensitivitas terhadap kritik, kita dapat lebih baik dalam mengenali, mengatasi, dan mendukung diri sendiri atau orang lain yang mungkin menghadapi tantangan ini. Membawa semua hal ke hati adalah kondisi di mana seseorang cenderung menganggap kata-kata dan tindakan orang lain memiliki makna negatif tersembunyi, meskipun sebenarnya tidak disengaja. Individu dengan ciri ini seringkali merasa bahwa komentar atau tindakan yang seharusnya netral atau bahkan positif ditujukan untuk menyakiti atau meremehkan mereka. Hal ini membuat mereka sering merasa tersinggung atau terluka tanpa alasan yang jelas. Orang yang membawa semua hal ke hati biasanya memiliki kecenderungan untuk berpikir berlebihan. Mereka menganalisis setiap detail dari interaksi sosial dan mencari tanda-tanda tersembunyi yang mungkin tidak ada. Proses ini seringkali membuat mereka merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif yang tidak berujung, sehingga meningkatkan tingkat stres dan kecemasan mereka. Misinterpretasi seperti ini dapat merusak hubungan interpersonal karena mereka mungkin bereaksi secara berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Kondisi ini seringkali berakar dari rasa tidak aman dan rendah diri. Individu yang merasa tidak yakin dengan diri mereka sendiri lebih mungkin untuk menganggap bahwa orang lain juga melihat mereka secara negatif. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup baik, dan perasaan ini mempengaruhi cara mereka menafsirkan tindakan orang lain. Perasaan rendah diri ini dapat berasal dari pengalaman masa lalu, seperti pola asuh yang kritis atau pengalaman traumatis. Membawa semua hal ke hati juga dapat diperparah oleh kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif. Orang yang memiliki ciri ini seringkali tidak terbuka untuk mendiskusikan perasaan mereka secara langsung dengan orang lain. Mereka mungkin merasa malu atau takut untuk mengungkapkan bahwa mereka merasa tersinggung, sehingga memilih untuk menyimpan perasaan tersebut. Ini dapat menyebabkan akumulasi perasaan negatif yang akhirnya meledak dalam bentuk konflik atau ledakan emosi. Untuk mengatasi kecenderungan ini, penting bagi individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih realistis tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Ini dapat dicapai melalui refleksi diri dan mungkin bantuan dari seorang profesional seperti terapis. Terapi kognitif perilaku, misalnya, dapat membantu seseorang mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan mereka membawa semua hal ke hati. Selain itu, memperkuat keterampilan komunikasi dan belajar untuk mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jujur dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Dukungan dari teman dan keluarga juga sangat penting dalam membantu individu yang membawa semua hal ke hati. Memiliki lingkungan yang suportif dan memahami dapat membuat mereka merasa lebih aman untuk berbagi perasaan mereka. Dengan waktu dan usaha, mereka dapat belajar untuk menafsirkan kata-kata dan tindakan orang lain dengan cara yang lebih seimbang dan positif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal mereka. Pendendam adalah ciri ketiga yang sering ditemukan pada orang yang mudah tersinggung. Individu dengan kecenderungan ini merasa sulit untuk memaafkan atau melupakan kesalahan yang dirasakan. Mereka cenderung menyimpan dendam terhadap orang lain yang telah melukai perasaan mereka, bahkan jika kesalahan tersebut tidak disengaja atau sudah lama berlalu.
Ketidakmampuan untuk memaafkan ini bisa merusak kesejahteraan emosional mereka dan hubungan interpersonal. Orang yang pendendam seringkali menyimpan perasaan negatif, seperti marah dan benci, dalam jangka waktu yang lama. Mereka mungkin terus-menerus memikirkan kembali peristiwa yang membuat mereka terluka, membiarkan perasaan tersebut berkembang dan mengakar dalam diri mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk melepaskan perasaan negatif dan melanjutkan hidup dengan damai. Akibatnya, mereka mungkin terlihat sinis atau pahit dalam interaksi sehari-hari. Sikap pendendam seringkali berakar dari pengalaman masa lalu di mana seseorang merasa dikhianati atau tidak dihargai. Perasaan ini bisa diperkuat oleh peristiwa traumatis atau pola asuh yang penuh kritik dan kurang kasih sayang. Pengalaman-pengalaman negatif ini meninggalkan bekas mendalam yang membuat individu menjadi lebih rentan terhadap perasaan tersinggung dan lebih sulit untuk memaafkan. Dalam banyak kasus, pendendam juga terkait dengan rendahnya tingkat empati. Orang yang pendendam mungkin kesulitan untuk melihat perspektif orang lain dan memahami bahwa kesalahan bisa terjadi secara tidak sengaja. Mereka cenderung memandang situasi hanya dari sudut pandang mereka sendiri, yang memperkuat perasaan mereka bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Kurangnya empati ini menghalangi mereka untuk memberikan maaf dan melupakan kesalahan orang lain. Untuk mengatasi sikap pendendam, penting bagi individu untuk belajar mengembangkan empati dan keterampilan memaafkan. Terapi dan konseling dapat sangat membantu dalam proses ini, memberikan mereka alat dan strategi untuk mengubah pola pikir mereka. Pendekatan seperti terapi kognitif perilaku dapat membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pikiran dan perasaan negatif yang terkait dengan dendam. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat belajar untuk memaafkan dan melepaskan perasaan negatif. Selain itu, praktik-praktik seperti meditasi dan mindfulness juga bisa membantu dalam mengatasi sifat pendendam. Teknik-teknik ini dapat membantu individu menjadi lebih sadar akan perasaan mereka dan belajar untuk melepaskan pikiran negatif. Melalui latihan yang konsisten, mereka bisa mengembangkan sikap yang lebih positif dan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan manusia, baik dalam diri mereka sendiri maupun orang lain. Akhirnya, memiliki jaringan dukungan yang kuat juga sangat penting. Teman dan keluarga yang memahami dan mendukung dapat memberikan dorongan dan perspektif yang dibutuhkan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan masa lalu. Dengan waktu dan usaha, orang yang pendendam bisa belajar untuk melepaskan dendam mereka dan menikmati hubungan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Reaksi defensif adalah ciri keempat yang sering ditemukan pada orang yang mudah tersinggung. Ketika merasa dikritik atau diserang, mereka cenderung merespons dengan sikap defensif, baik melalui argumen yang keras maupun dengan menarik diri secara emosional. Sikap ini seringkali merupakan mekanisme perlindungan diri untuk menghindari rasa sakit atau penolakan lebih lanjut. Orang yang bereaksi defensif seringkali merasa bahwa setiap kritik adalah ancaman terhadap harga diri mereka. Mereka mungkin merasa tidak aman dan berusaha melindungi diri dengan cara menyerang balik atau menutup diri. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang tidak perlu dan memperburuk situasi. Alih-alih menyelesaikan masalah, reaksi defensif seringkali memperburuk komunikasi dan meningkatkan ketegangan. Dalam banyak kasus, reaksi defensif berakar dari perasaan tidak cukup baik atau takut gagal. Individu yang merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka cenderung lebih sensitif terhadap kritik karena mereka melihat kritik sebagai konfirmasi dari ketidakmampuan mereka.
Ini membuat mereka lebih cenderung merespons dengan defensif sebagai cara untuk melindungi citra diri mereka dari kerusakan lebih lanjut. Reaksi defensif juga bisa menjadi hasil dari pola asuh atau lingkungan yang sangat kritis. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana mereka sering dikritik atau dihakimi mungkin mengembangkan respons defensif sebagai cara untuk menghadapi tekanan tersebut. Pola ini bisa terbawa hingga dewasa, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dalam situasi yang penuh tekanan atau konflik. Untuk mengatasi reaksi defensif, penting bagi individu untuk meningkatkan kesadaran diri dan memahami pemicu emosional mereka. Terapi atau konseling bisa sangat membantu dalam mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang menyebabkan reaksi defensif. Melalui terapi kognitif perilaku, individu dapat belajar mengubah cara mereka merespons kritik dan mengembangkan strategi yang lebih konstruktif untuk menghadapi umpan balik. Selain itu, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting. Belajar untuk mendengarkan dengan aktif dan merespons dengan tenang dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk bereaksi defensif. Ini termasuk mengambil waktu untuk memproses kritik sebelum merespons dan mencoba untuk memahami perspektif pemberi kritik. Mendapatkan dukungan dari teman dan keluarga juga dapat membantu dalam mengatasi reaksi defensif. Memiliki lingkungan yang mendukung dapat memberikan rasa aman dan dorongan yang diperlukan untuk mengembangkan sikap yang lebih terbuka terhadap kritik. Dukungan sosial ini bisa menjadi sumber kekuatan yang penting dalam proses belajar untuk menerima umpan balik dengan cara yang lebih positif. Pada akhirnya, mengatasi reaksi defensif memerlukan waktu dan usaha. Dengan kesadaran diri, dukungan yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang baik, individu dapat belajar untuk merespons kritik dengan cara yang lebih konstruktif dan positif, yang pada gilirannya akan memperbaiki hubungan interpersonal mereka dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Toleransi frustrasi yang rendah adalah ciri kelima yang sering ditemukan pada orang yang mudah tersinggung. Individu dengan ciri ini kesulitan untuk menangani kemunduran atau ketidaksepakatan kecil. Mereka cenderung merasa sangat terganggu oleh hal-hal yang dianggap orang lain sebagai gangguan atau masalah kecil yang dapat menyebabkan mereka cepat merasa marah atau kecewa. Orang dengan toleransi frustrasi yang rendah seringkali merespons situasi yang tidak berjalan sesuai harapan dengan reaksi emosional yang berlebihan. Mereka mungkin merasa kewalahan oleh stres atau kekecewaan dan merespons dengan kemarahan atau kepanikan. Sikap ini membuat mereka lebih rentan terhadap perasaan tersinggung karena mereka tidak memiliki keterampilan coping yang efektif untuk mengatasi frustrasi. Penyebab toleransi frustrasi yang rendah bisa beragam. Salah satu penyebab umum adalah pola asuh yang terlalu melindungi, di mana anak tidak diajarkan cara menghadapi tantangan atau kekecewaan dengan cara yang sehat. Ketika dewasa, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani stres dan ketidakpuasan, yang membuat mereka lebih mudah merasa frustrasi dan tersinggung. Selain itu, beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan genetik atau biologis untuk mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Sistem saraf mereka mungkin lebih sensitif terhadap rangsangan, membuat mereka lebih mudah merasa kewalahan oleh situasi yang penuh tekanan. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan pengalaman hidup yang tidak mengajarkan keterampilan coping yang kuat, dapat berkontribusi pada toleransi frustrasi yang rendah. Untuk mengatasi toleransi frustrasi yang rendah,
penting bagi individu untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan coping yang efektif. Teknik-teknik seperti relaksasi, mindfulness, dan manajemen stres dapat sangat membantu. Melalui latihan ini, individu dapat belajar untuk menenangkan diri mereka sendiri dan mengurangi respons emosional berlebihan terhadap situasi yang menantang. Selain itu, penting untuk membangun kesabaran dan ketahanan. Ini bisa dilakukan dengan secara sengaja menghadapi tantangan kecil dan berlatih cara menghadapinya tanpa merasa terlalu terganggu. Misalnya, individu dapat mencoba mengatasi situasi yang membuat mereka frustrasi dengan cara yang lebih tenang dan rasional, serta mencari solusi yang konstruktif. Dukungan sosial juga sangat penting dalam proses ini. Teman dan keluarga yang mendukung dapat memberikan perspektif dan dorongan yang diperlukan untuk mengembangkan toleransi frustrasi yang lebih tinggi. Mereka dapat membantu individu melihat situasi dengan cara yang lebih positif dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi tantangan. Dengan demikian, bantuan profesional seperti terapi atau konseling dapat sangat bermanfaat. Seorang terapis dapat membantu individu memahami akar dari toleransi frustrasi yang rendah dan memberikan alat serta teknik untuk mengatasinya. Dengan waktu dan usaha, individu dapat belajar untuk menghadapi kekecewaan dan frustrasi dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan emosional dan hubungan interpersonal mereka. Ingatlah, ini hanya beberapa ciri umum, dan tidak semua orang yang mudah tersinggung menunjukkan semua tanda ini. Jika Anda merasa mudah tersinggung, penting untuk mencari tahu penyebabnya dan menemukan cara untuk mengatasinya. Seorang terapis dapat membantu Anda memahami akar masalah dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.